Nggak masuk ya, loncat. Yuhu. Oke. Halo nyok nyok. Balik lagi ke channel ini. Jauh di mata, dekat di hati. Kali ini gue bakalan bahas-bahas apa yang ada dalam majalah Animoster ini. Ini majalahnya nih. Nih. Oke. Nah, daripada kalian terpaksa buang kuota, langsung saja gue bacain pendapat aktor dan aktris Jepang seketika serial Sentai Shinkenger berakhir. Namun sebelumnya bakal gue tunjukkan majalah yang memuat artikel ini serta tampilan halamannya seperti apa. Nah, kali ini yang bakal gue bacain adalah Rin Takanashi, pemeran Mako Shiraishi atau Shinkenping. Sejak episode 7, saya selalu bertanya-tanya kenapa saat Ayakashi Tsubomeshi mengatakan Shinkenred sebagai pembohong besar. Saya selalu beranggapan pasti ada rahasia besar yang disembunyikan. Tapi saya tak pernah menyangka kalau Takeko adalah seorang Kagemusha. Yang paling membuat shock, ketika Takeru dipaksa untuk meninggalkan Shinkenger, hanya melihatnya saja hati ini pedih. Selain itu di episode 46, saat Ryunosuke memilih untuk tinggal, saya tak menyangka Mako memilih untuk pergi mengejar Takeru. Karena sebelumnya, Mako adalah orang yang bertempur dengan paling berpegang teguh prinsip samurai. Jika dilihat dari pendirinya itu, saya menduga Mako akan mengikuti Ryunosuke. Saya rasa hal yang membuatnya pendiriannya berubah, karena adanya hubungan batin yang semakin lama semakin kuat dengan Takeru. Setelah adegan itu, saya merasa karakter Mako semakin menyatu dengan karakter saya. Kalau dipikir-pikir, Mako adalah orang yang paling serius. Walau pendirian Ryunosuke sebagai seorang samurai kuat juga. Pada saat kejadian, Takeru diusir dari Shinkenger. Seharusnya Mako adalah orang yang paling shock. Bagi saya, Mako adalah sosok yang harus dilindungi semua member. Tercermin dari selalu memberi semangat Kotoha yang sedang sedih, atau menepuk perlahan pundak Ryunosuke sebagai penyemangat. Saya rasa bagian itulah yang menjadi pertumbuhan karakter Mako, di mana ia menjadi sosok yang berguna keberadaannya bagi semua orang. Membuat saya sangat senang. Sementara itu, di episode 47, pada akhirnya, Mako harus berpisah dengan Dayu Usukawa tanpa bisa saling mengerti satu sama lain. Tapi karena dia memiliki pendirian hati yang kuat mengenai jalan yang diambil, perpisahan itu tidak terasa menyedihkan. 1 tahun sama sekali tidak terasa. Saat mengunjungi lokasi syuting Go Seiger dan melihat proses syuting, saya merasa flashback ke tahun lalu saat kita masih seperti mereka. Saat sebelum memasuki proses syuting Shinkenger, saya selalu berpikir ingin menjaga dengan baik hari demi hari yang akan saya lalui. Tapi setelah semuanya berakhir, saya berpikir kembali, apakah saya sudah melakukannya? Karena saya tidak ingin melupakan momen-momen selama di Shinkenger ini. Nah, kali ini yang bakal gue bahas adalah Suzuka Morita, pemeran Kotoha Hanaori atau Shinken Yellow. Sejak menerima naskah episode 44, hati saya bingung karena begitu menyedihkan. Saya berpikir untuk tidak membacanya sampai proses syuting.
Hingga saat ini selalu bersama teman-teman di saat susah maupun senang. Apakah semua itu hanyalah ilusi semata? Dan pada saat saya berpikir, jika saya seorang samurai, maka saya harus tunduk pada putri. Adegan itu yang paling menyayat hati. Di tengah kegundahan itu, saya rasa Kotoha masih memikirkan perasaan Tono sama atau Takeru dan anggota yang lainnya. Tono sama tentu sedih dan menderita. Dengan memikirkan hal itu, kesedihan hati Kotoha benar-benar bisa saya rasakan. Walau sudah tahu kelanjutan cerita dari episode 46, saya masih merasa kesedihan apakah di kemudian hari tidak dapat bertemu dengan Tono sama lagi. Tetapi sejak episode 41, saya memutuskan untuk bersungguh-sungguh menyatukan perasaan sebagai Shinken Yellow. Sejak saat itu, sutradara sempat mendekati saya dan mengatakan, "Kamu adalah Shinken Yellow yang sesungguhnya. Tak ada yang bisa menggantikanmu." Membuat saya berpikir, tentunya Takeru akan berkata hal yang sama kepada Kotoha. Menurut saya, walau Kotoha sedikit ceroboh, dia gadis yang sangat serius dan memiliki kepercayaan diri paling besar di antara anggota yang lain. Hal yang menyakitkan dan menyedihkan tentunya dapat membuatnya menangis. Tetapi dia tidak akan pernah kabur dari kenyataan dan selalu berpikir positif. Dan dengan hubungan batin yang kuat di dalam Shinkenger, Kotoha selalu merasa tenang di antara mereka. Saya sendiri merasakan hubungan batin itu di sekitar saya. Tidak hanya di dalam karya bernama Shinkenger ini, tetapi juga di luar itu. Bagi saya yang selalu dikelilingi oleh para pemeran yang hebat dan para staf yang menyenangkan, saya merasakan hubungan batin yang sangat kuat setelah terjalin selama 1 tahun. Kali ini yang bakalan gue bahas adalah si Keisuke Sohma, pemeran Genta Umemori atau Shinken Gold. Saat menerima naskah episode 44 dan 45, kebetulan saat itu 4 member pria sedang bersama. Kita langsung diam tak berkata-kata saat membacanya. Aku hilang tenaga setelah selesai membaca. Aku tak menyangka perkembangan cerita akan seperti itu dan terasa pedih. 3 member pria yang lain juga memikirkan perannya masing-masing dan terdiam serbu bahasa. Yang paling menyayat adalah episode 44. Syuting pertama masih bersukacita karena seputar tahun baru. Sama sekali tak terpikir kegembiraan ini akan berputar 180 derajat. Saat itu kepada Ryunosuke aku berkata, mungkin hal menyenangkan yang ada sekarang ini adalah yang terakhir. Yang paling aku ingat, geblek. Terus mbak. Yang paling aku ingat adalah episode 45. Saat itu aku menyadari Genchan memiliki sisi yang membanggakan juga. Dengan tegas dia menolak kehadiran sang putri dan berpikir apa yang bisa dia lakukan untuk Take-chan. Tetapi dia sempat kecewa dengan Ryunosuke yang memilih tetap sebagai samurai dan bertempur bersama sang putri. Saat itu perasaannya kepada Take-chan membuatnya dapat berkata dengan jelas dan tegas. Aku sangat senang dapat bergabung dengan Shinkenger. Walau bulan Maret masih ada Shinkenger Final Life Tour 2010. Saat mengingat serial TV sudah berakhir, hati ini sedikit sedih. Tetapi itulah kenyataannya ada. Kalau aku tidak bisa menerima kenyataan itu, bagaimana aku bisa melangkah menuju masa depan? Sejak kecil, aku selalu menonton seri kesukaan hingga akhir. Di episode akhir, semua hero akan mengucapkan selamat tinggal. Tapi aku selalu berpikir mereka akan tetap terus bertempur di lain tempat. Tak disangka perasaan yang aku rasakan 20 tahun yang lalu itu akan aku rasakan sekarang.